Kapolsek Jombang AKP Jumadi bersama jajaran memasang garis polisi di lokasi ambruknya bangunan SDN 2 Desa Keting guna kepentingan penyidikan. Selain memasang garis polisi juga menemukan beberapa retakan serta lubang pada dinding di bangunan kelas 6. Dalam waktu dekat, Kapolsek Jombang pihaknya akan segera melakukan pemanggilan kepada CVS Mitra untuk dimintai keterangan terkait pembangunan SDN tersebut. Sementara kita pasangi garis poslen, sementara sebagai tanda bahwa masyarakat dilarang mendekati atau masuk ke ruangan yang telah terjadi bencana ini. Nanti baru kita memanggil dari pihak-pihak yang berkepentingan, kita adakan pemeriksaan bagaimana selanjutnya. Sementara itu, pihak pelaksana dari CVS Mitra Utama Didik mengaku untuk bahan yang digunakan untuk atap SDN 2 tersebut sudah sesuai dengan apa yang ada di perencanaan pembangunan. Sesuai dengan spesifikasi yang ada di perencanaan. Tidak pernah ada kejadian seperti itu. Mas, proyek ini dilakukan mulai kapan sih, Mas? Semenjak tanggal 3 bulan yang lalu, Pak. Proyek renovasi gedung SDN 2 Keting tersebut menghabiskan dana senilai 297 juta dan dikerjakan oleh CVS Mitra Utama. Dari Jombang, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Terekam dalam video amatir warga saat terjadinya kebakaran 3 unit rumah di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat. Nyaris tak ada upaya dari warga sekitar untuk membantu memadamkan api, sehingga si jago merah dengan cepat meluluh lantakkan 3 rumah yang dihuni 3 kepala keluarga, yakni Sulikandi, Ririn, dan Sarip. Kebakaran ini terjadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan api baru bisa dipadamkan pada pukul 15 sore. Setelah api padam, tim gabungan Inafis Polres Jember dan unit reserse kriminal Polsek Kalisat langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Selain meminta keterangan dari para saksi, petugas juga mencari bukti-bukti di antara puing sisa kebakaran yang terjadi. Ketiga pemilik rumah diketahui masih memiliki hubungan kekerabatan dan tinggal dalam satu komplek yang saling bersebelahan. Sampai tinggal sama siapa saja? Sama bapak, sama ibu, emas, sama mbak. Berarti waktu kejadian ada siapa saja di sini? Ada mbak sama istri saya, ibu. Anak juga ya? Ada anak. Waktu itu sampai di mana? Kerja. Tahunya kalau ini rumahnya kebakaran gimana? Kaget Pak, tahunya kalau rumah kebakaran gini. Siapa waktu itu yang kebakaran? Adik. Waktu sampai datang kondisi rumah seperti Kondisi rumah sudah seperti ini. Sementara itu, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait pembakaran 3 rumah warga tersebut. Baik, terima kasih Mas. Jadi tadi pada hari Minggu jam kurang lebih 11.00 ya, kita menerima laporan bahwa ada terjadi kebakaran rumah di Dusun Jonggrang 2, Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat. Untuk kronologisnya, sementara kita masih mengumpulkan alat bukti sebagaimana dimaksud di pasal 184 KUHP. Kita masih mencatat keterangan saksi-saksi, kemudian alat bukti, barang bukti untuk mengungkap siapa pelakunya dan apa motifnya. Tindak lanjut kita akan melakukan pemeriksaan intensif ya, baik itu olah TKP maupun mendatangkan lapor untuk mengetahui sebab kebakaran, dan kita mengumpulkan saksi-saksi guna menentukan siapa tersangka. Meski belum jelas motif dari kebakaran itu, polisi menduga aksi pembakaran tersebut berlatar belakang dendam lama. Dari Kalisat, Prima Ervantari, Jember 1 TV melaporkan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan pembahasan RAPBD 2020 di Jember yang tak kunjung selesai membuat Pemprov Jawa Timur akan melakukan review terlebih dahulu terhadap apa yang terjadi di Jember. Karena jika tidak segera dibahas, menurut Emil akan berdampak pada batasan waktu dan sanksi yang telah diatur. Namun pihaknya tidak bisa berkomentar banyak dan harus menunggu komentar resmi dari gubernur tentang hal ini, sebab pihaknya akan melakukan pengecekan di internal sebelum mengambil sikap. Emil memandang pembahasan APBD ini merupakan hal yang serius dan jika tidak ada titik temu maka akan segera disikapi. Namun sebelumnya akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu dan selanjutnya bisa meminta tanggapan dari Kepala Bakorwil. atas waktunya.
dan ada sanksinya kalau misalnya tidak dipenuhi. Tapi saya belum berani berkomentar sebelum dapat data resmi dari Pemprov, karena kita juga kan mereview dan meneruskan ke Kemendagri. Jadi saya pastikan dulu ya. Jadi jangan. Tapi maksudnya bahwa ini sesuatu hal yang serius. Kalau sampai tidak ada titik temu, tentunya menjadi satu hal yang perlu segera kita sikapi. Saya akan cek dengan rekan-rekan bagaimana situasinya, dan mungkin setelah itu akan ada. Silahkan bisa cari statement dari Pak Kepala Bakorwil. Itu dari Kemendagri. Ibu Gubernur menjalankan amanah Pak Mendagri, meneruskan surat tersebut. Kami tentunya berharap bahwa apa yang disampaikan Mendagri bisa kita hormati. Kalau ada penjelasan, silakan sampaikan penjelasannya secara resmi juga. Diberitakan sebelumnya, pembahasan RAPBD sejatinya sudah dimulai dengan membahas KUA PPAS terlebih dahulu. Namun hal itu ditunda oleh mayoritas fraksi karena menunggu hasil konsultasi DPRD Jember dengan Pemprov dan Kemendagri terkait surat yang diberikan oleh Kemendagri kepada Bupati Jember Faida. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Setelah melakukan serangkaian proses penyelidikan, polisi akhirnya berhasil menangkap 1 orang pelaku pembakaran 3 rumah di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Jember. Guna proses penyidikan lebih lanjut, pelaku yang diketahui bernama Abdul Rahman dan tak lain adalah tetangga korban langsung diserahkan ke Mapolres Jember untuk diperiksa tim penyidik gabungan Polsek Kalisat dan Satreskrim Polres Jember. Abdul Rahman diduga kuat merupakan otak aksi pembakaran rumah milik 3 bersaudara, Sulikandi, Ririn, dan Sari. Abdul Rahman tidak beraksi seorang diri. Menurut keterangan para saksi, pelaku diduga juga mengajak sejumlah rekannya untuk melakukan aksi perusakan rumah tersebut. Ternyata memang pada saat dilakukan penangkap tidak ada perlawanan, memang berniat dia untuk menyerahkan diri. Atas nama inisial AR ya, atau yang dipanggil dengan sebutan Rahman ya, sudah dilakukan pemeriksaan, namun masih kita perlu pengembangan pengujian keterangan-keterangan, kita sesuaikan dengan keterangan saksi, TKP maupun dari hasil lapor itu sendiri nanti. Sedangkan posisi kasusnya terhadap yang bersangkutan memang dia untuk sementara kita tetapkan sebagai tersangka dan sebagai pelaku utama. Ada pelaku lain yang sekarang masih dalam pengejaran atas nama inisial BS. Kalau untuk motif mungkin sudah bisa Kalau motif masih belum bisa kita ini kan, masih belum kita clearkan ya, karena perlu ajanya kita konfirmasi dan masih keterangannya dia masih menyimpan alibi-alibi, sehingga itu perlu pendalaman kita, pemeriksaan secara intensif ya. Kemudian juga nanti setelah tim dari lapor nanti melakukan pemeriksaan olah TKP, kita baru bisa menyimpulkan. Hingga kini polisi masih melakukan pengembangan atas kasus ini. Selain memburu para pelaku yang masih kabur, polisi juga masih melakukan pendalaman untuk mengungkap apa motif dibalik tindak anarkis tersebut. Dari Mapolsek Kalisat, Prima Ervantari, Jember 1 TV melaporkan. Tanah kas Desa Seruni, Kecamatan Jenggawa seluas 5,4 hektar yang berlokasi di Desa Wonojati ini didatangi oleh puluhan warga dan tokoh masyarakat peduli Desa Seruni. Mereka mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik Desa Seruni, bukan milik pribadi. Warga dan tokoh masyarakat menganggap proses penyewaan lahan seluas 5,4 hektar oleh Ahmad Holili kepada Nunung selaku PJ Kepala Desa Seruni tidak sesuai dengan aturan dan diduga disewakan secara pribadi yang dibuktikan adanya surat perjanjian. Sehingga warga melakukan aksi pemasangan banner yang bertuliskan tanah ini milik TKD Seruni. Warga pun akan segera mengosongkan lahan tersebut dengan menggunakan traktor. Sebenarnya masalah lahan itu dari awal sebagaimana yang disampaikan Bupati terhadap Kades bahwa dilantik sekarang besok punyanya Kades kan gitu. Tapi tiba-tiba di lahan itu tersewakan. Yang menyewakan itu selama ini nutupi, tidak terbuka. Andai kan terbuka persoalan selesai. Kalau yang menerima keuangannya itu bendahara desa. Dalam hal ini Roep itu. Ya. Senilai berapa itu, Pak? 50 juta. 50 juta. Luasnya 5 hektar, 4. Itu dalam 1 tahun atau bagaimana, Pak? Rupanya dalam 1 tahun. 1 tahun. Pak, itu masuk rekening desa atau rekening pribadi? Sementara masuk di rekening pribadi.
masuk rekening pribadi. Ya, dari nilai 90 itu yang masuk rekening kas desa itu kurang lebih 40 juta. 40 juta, tapi dari 2 persewaan. Oh gitu. Jadi TKD yang ada di Wonojati yang 5 hektar, 4, kemudian TKD yang di sini 5 hektar juga itu tersewakan semua. Yang masuk ke kas desa itu, ke rekening desa itu 40. Semuanya tidak jelas lari kemana itu. Dari Jenggawa, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Entah itu PJ maupun kepala desa. Kegiatan pembinaan dan pengawasan mengenai pengelolaan keuangan dan aset desa, serta paparan Pemkab Jember mengenai Perbub nomor 40 Jember 2018 tentang kewenangan desa oleh yang dilakukan di Desa Seruni, Kecamatan Jenggawa berlangsung dengan lancar. Akan tetapi masih banyak persoalan di masing-masing desa mengenai 2 hal tersebut, seperti pengelolaan keuangan dan aset desa termasuk tanah kas desa. Seperti yang telah terjadi di Desa Seruni, tanah kas desa atau TKD yang ternyata disewakan oleh PJ Kepala Desa tidak sesuai prosedur, bahkan dianggap sudah melanggar peraturan daerah. Apalagi proses penyewaan tersebut dilakukan secara tidak transparan karena semua pihak yang berkompeten tidak dilibatkan, apalagi menyewakan lebih dari batas waktu jabatannya. Parahnya, uang hasil sewa tanah kas desa tersebut masuk ke rekening pribadi bendahara desa dan juga masuk ke sekretaris desa. Seharusnya keuangan tersebut masuk ke rekening desa seperti yang disampaikan oleh Khoiri selaku Kepala Desa Seruni. Ini sebetulnya kwitansi ini sebelum ada PJ, ini kwitansinya kan 50, pembayarannya ini 40. Ini Sekdes mengembalikan, Ketua BPD mengembalikan karena ada lelang. Seandainya tidak ada lelang, ini kemungkinan tidak dikembalikan. Pak Kades, untuk proses lelang ini seperti apa Pak Kades? Tidak ada yang ini. Yang ini tidak ada lelang. Pemberitahuan terhadap anggota BPD lainnya tidak ada. Ini yang terlibat pendandatanganan ini siapa Pak? Sekdes sama bendahara. Karena alasannya bendahara itu tidak tahu, disuruh tanda tangan masalah apa itu langsung ditelepon sama ketua BPD disuruh tanda tangan. Jadi tanpa musyawarah dulu sama Sekdes sama bendahara. Dalam proses sewa menyewa tanah kas desa Seruni ini juga melibatkan ketua BPD secara pribadi, tidak melalui musyawarah bersama. Seperti yang disampaikan oleh Saidi selaku ketua BPD Seruni yang merasa tidak dilibatkan dalam persoalan proses lelang. Kemarin ada lelang segala macam, itu hanya pengetahuan BPD. Jadi BPD itu tahunya ya dari forum itu saja, nggak ada lain. Forum apa itu Pak? Ya forum itu seperti lelang kemarin itu kita tahunya dari situ. Tahunya kita dari situ. Kalau awal-awal pernah kita tanyakan sebelum Pilkades, ada jawaban cuma tidak jelas. Dulu memang sengaja teman-teman itu tidak menindaklanjuti itu karena dugaan kita dulu takut menjatuhkan salah satu calon. Itu akan bikin rame nantinya dalam proses Pilkades. Seperti itu saja sebenarnya. Bapak kan salah satu anggota BPD ini ya. Pernah nggak diajak berebut persoalan ini Pak untuk lelang? Tidak pernah. Kalau yang sudah terjadi tidak pernah. Hanya kemarin malam Kamis itu yang ada lelang dan kita diundang. Dari Jenggawa, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Kepolisian Resor Jember terus melakukan pemeriksaan kasus ambruknya atap gedung Sekolah Dasar Negeri 2 Keting, Kecamatan Jombang, Jember. Untuk memastikan penyebab robohnya atap bangunan tersebut, tim Lab 4 Polda Jawa Timur melakukan serangkaian pemeriksaan dan olah TKP di Sekolah Dasar Negeri 2 Keting. Tim Lab 4 Polda Jatim melakukan serangkaian pemeriksaan mulai dari bahan bangunan, konstruksi bangunan, hingga bahan galvalum yang digunakan untuk rangka atap gedung tersebut. Selain memeriksa di ruangan yang atapnya telah roboh, tim Lab 4 Polda Jatim juga memeriksa bangunan ruang kelas yang lain karena ditemukan beberapa retakan di tembok kelas lainnya. Tentunya kami bekerja sama dengan DVI Polda Jatim yang saat ini sedang berlangsung dalam melakukan olah TKP, yaitu yang pertama kita melihat daripada spektek daripada kekuatan, juga menggunakan hammer test yaitu kekuatan dari beton, dan melihat daripada underring, dan juga melihat daripada ring block. Tentunya kita akan menunggu hasil daripada hasil untuk secara
laporan daripada DVI, itulah yang menjadi acuan kita akan melakukan penyelidikan dan penyidikan nantinya mengapa untuk runtuhnya SD Keting 2 kelas 5 ini. Karena pelaksanaan untuk pembangunan atau rehab yang dilakukan ada di kelas 5 dan kelas 6. Maka dari itu kami menghimbau kepada kepala sekolah untuk yang kelas 6 dan kelas 5 untuk tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas, namun kita arahkan di tempat yaitu adalah musola. Tentunya kami akan koordinasi dengan Muspika lebih nyaman, lebih baik dalam proses mengajar, tidak terganggu. Tentunya kita akan berikan tempat yang layak bagi adik-adik kita. Dari Jombang, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Hingga saat ini, unit Reskrim Polres Jember terus melakukan serangkaian penyelidikan atas kasus ambruknya Sekolah Dasar Negeri 2 Keting, Kecamatan Jombang. 4 orang telah menjalani pemeriksaan di Mapolres Jember. Untuk proses lebih lanjut kasus ambruk atap bangunan SDN 2 Keting ini, pihak Polres Jember masih menunggu hasil pemeriksaan dari tim Lab 4 Polda Jatim. Untuk pemeriksaan sudah kita lakukan kemarin hari Senin, yaitu berkaitan dengan pelaksana konsultannya dan juga untuk kontraktornya dengan beberapa barang bukti yang sudah kita amankan. Jadi pemeriksaan sudah ada 4 orang yang kita lakukan. Dari penyelidikan ini kejanggalan apa yang ditemukan sementara? Untuk kejanggalan kita menunggu hasil daripada hasil laporan dari DVI ini. Maka dari itu setelah nanti kita mendapatkan laporan resmi dari DVI, disitulah kita akan melakukan penyelidikan dan meningkatkan kepada penyidikan. Dari Jember, tim liputan Jember 1 TV melaporkan. Dalam inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Komisi D DPRD Jember, ditemukan ketidaksinkronan antara hasil rancangan belanja atau RAB dengan proses pelaksanaan. Menurut Ketua Komisi D Muhammad Hafidi, di dalam pengajuan tertulis penambahan 2 ruang kelas, namun saat pelaksanaan justru dialihkan menjadi hanya perbaikan atap kelas dan perbaikan ruangan saja. Padahal anggaran yang diberikan sebanyak 205 juta rupiah. Secara logika, Hafidi menilai jika ada perubahan RAB maka dipastikan juga ada perubahan bahan baku dan juga teknis pengerjaan. Sementara ini Komisi D sedang melakukan konfirmasi ke pihak arsitek. Namun selanjutnya seluruh pihak terkait akan dipanggil untuk dievaluasi atas bantuan 125 sekolah rehab fisik dari APBD dan 40 sekolah dari dana alokasi khusus atau DAK. Kami berangkat dari dari kejadian di Keting ya. Kemarin kami tidak menginginkan adanya kejadian, mengantisipasi lah, sehingga kami harus lakukan sidak ke Dinas Pendidikan. Kami ingin mengetahui dan setelah ini akan kita lakukan semua dari 125 sekolah SD dan SMP yang mendapat proyek rehab fisik APBD dan DAK. Akan kami lihat dalam 1-2 hari ini. Komisi D ingin mengetahui sejauh mana pengerjaan ini sesuaikah dengan bestek atau tidak. Sampai dengan hari ini beberapa SD yang kita temui masih sesuai dengan gambar dan rapor. Kita akan kita panggil, yaitu di SD Patrang 1 itu memang awal itu yang dibutuhkan adalah untuk 2 kelas rehab itu. Ternyata dalam pelaksanaannya posisinya itu secara arsitek mungkin mengkhawatirkan satu gedung itu membahayakan. Tentu ini demi keselamatan anak-anak. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Permasalahan ambruknya bangunan di Kecamatan Jenggawa dan SD Keting masih menjadi perbincangan hangat. Ditambah munculnya nama FR yang berperan sebagai perencana dan diduga juga ikut terlibat di dalam proyek yang ambruk tersebut. Menurut Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni, FR ini ternyata juga mempunyai banyak pekerjaan namun CV-nya tidak atas nama FR, melainkan CV milik orang lain yang dipinjam. Tabroni juga mengatakan FR memegang perencanaan di 22 kecamatan Kabupaten Jember. Hal ini dinilai tidak lazim jika seorang FR bisa sampai memegang 22 kecamatan. Oleh sebab itu, Komisi A akan terus menanyakan kepada Pemkab tentang FR dan ambruknya sejumlah proyek pembangunan. Dipastikan oleh kawan-kawan kontraktor bahwa desain ini, perencanaan ini dibuat tanpa turun langsung ke lokasi, ke lapangan.
Misalnya juga ada dilihat beberapa kusen yang tidak perlu diganti oleh desain, padahal kusen-kusen itu sudah ada yang buruk, sudah nggak perlu harus diganti semua. Nah, jadi terlihat sekali ukuran yang berbeda, kualitas kayu atau bangunan yang berbeda dari yang didesain itu menunjukkan secara pasti dan jelas bahwa konsultan perencanaan tidak turun ke lapangan. Jadi bahasanya mungkin copy paste dari banyaknya desain yang mereka kerjakan sebagai konsultan perencanaan, baik yang di dinas Cipta Karya, di dinas kesehatan, di beberapa proyek-proyek lain yang sedemikian banyaknya dikerjakan, maka copy paste bahasanya, karena tidak adanya waktu mereka untuk turun lapangan persis seperti harusnya bangunan dibangun seperti apa adanya. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Karena kayu penyanggah atap sudah rapuh, atap bangunan Sekolah Dasar Negeri Selodakon 3 Kecamatan Tanggul roboh. Beruntung saat kejadian tidak ada korban. Robohnya atap kelas 5 tersebut terjadi pada hari Rabu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ponco Rianto, salah satu guru yang sudah mengajar di SDN Selodakon 3 sejak 37 tahun yang lalu, SDN Selodakon 3 dibangun pada tahun 1977 dan terakhir dilakukan renovasi pada tahun 2008 lalu. Itu pun yang diperbaiki hanya sebagian kelas. Bahkan sejak sebulan yang lalu, 3 ruang kelas tidak digunakan lagi untuk proses belajar mengajar dikarenakan kondisi kayu atapnya sangat rapuh. Agar proses belajar siswa tetap berlanjut, pihak sekolah terpaksa menggabungkan beberapa siswa di satu ruangan dengan diberi sekat kain untuk memisahkan siswa antar kelas. Untuk siswa kelas 1 dan 2 dijadikan satu ruangan, kelas 3 dijadikan satu ruangan dengan kelas 4, sedangkan untuk kelas 5 ruangan sendiri dan sedangkan kelas 6 ditempatkan di perpustakaan. Pada bulan Oktober 2019, pihak sekolah sudah mengajukan proposal untuk perbaikan sekolah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari dinas terkait. Berdiri tahun berapa, Pak? 1977. Sampai sekarang, Pak, apakah pernah direhab, Pak? Pernah direhab 1 kali. Terus? Ini sampai sekarang ini, Pak. Sampai rusak ini, Pak, ya? Iya. Siswanya SD Selodakon 3 itu berapa, Pak? 147. Punya berapa ruangan ini, Pak? 6. Yang roboh ini berapa ruangan, Pak? 1 ruangan, tapi yang lainnya juga sudah parah, Pak. Lainnya parah, Pak, ya? Parah juga. Terus semua ini 2 unit itu sudah parah, Pak. Sudah pernah mengajukan proposal. Diknas, Pak, ya? Iya. Tahun berapa itu, Pak? Barusan ini ngajukan, Pak. Kira-kira tahun berapa, Pak? Belum ada 2 bulan, Pak. Harapan saya pemerintah ada perhatian, Pak. Kasihan pada anak-anak ini, Pak. Akibat kejadian tersebut hingga saat ini rasa trauma masih menyelimuti sebagian siswa pasca ambruknya atap ruang kelas. Takut. Terus harapan adik kira-kira apa? Segera diperbaiki. Dari Tanggul, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. 2 ruang gedung SDN 2 Keting Jombang, Jember masih terpasang garis polisi. Karena masih dalam proses penyidikan pihak kepolisian Resort Jember dan juga Polda Jawa Timur. Proses belajar mengajar di kelas 5 dan kelas 4 berjalan seperti biasa, namun mereka menempati di ruang musola dan juga perpustakaan. Meski kondisi ruang musola dan perpustakaan sangat sempit dan tanpa tempat duduk maupun meja belajar, namun tetap digunakan untuk aktivitas belajar mengajar agar siswa tidak ketinggalan mata pelajaran. Kenapa ini belajar di musola ini, Dek? Soalnya kelas 5 disebut bosan. Gimana rasanya belajar di musola ini? Kan nggak nyaman. Kenapa kok nggak nyaman? Soalnya aja sama dosennya. Harapannya apa ini? Semoga cepat benar kelasnya. Pada waktu kejadian, teman-teman adik di mana? Di halaman. Lagi apa itu? Lagi belajar. Sempat takut nggak, Dek, atas kejadian ini? Sempat. Menangis nggak? Sementara itu pihak sekolah berharap kepada pemerintah maupun dinas terkait agar segera merehab ulang 2 kelas yang roboh tersebut sehingga aktivitas belajar mengajar bisa kembali normal. Saya harapkan untuk Bapak dan Ibu guru serta anak-anakku itu tidak mendekati lokasi.
Dan tetap harapan saya anak-anak tetap semangat belajar dalam rangka untuk belajar ini Pak. Tetap harus belajar, tetap aktif untuk belajar. Pak, harapan kepada pemerintah Jember sendiri apa Pak? Harapan saya bila mana untuk ada gedung rehabilitasi semacam ini, tolong, karena ini yang menempati adalah anak-anak dan manusia Pak. Kualitasnya tolong yang lebih baik. Dari Jombang, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Sebanyak 1.000 lebih barang pertanian berupa handspray disimpan di gudang PU Bina Marga selama 1 bulan lamanya. Anggota Komisi B DPRD Jember Alfian Andriwijaya meminta konfirmasi dari Dinas Pertanian dan Hortikultura serta Dinas PU Bina Marga Kabupaten Jember tentang penyimpanan barang tersebut. Apapun alasannya, menurut Alfian, proses peminjaman tersebut harus melalui mekanisme yang benar. Selain itu, pemenang lelang pengadaan barang pertanian senilai 4 miliar rupiah tersebut juga harus transparan sehingga tidak terkesan disembunyikan. Sudah benar atau tidak? Termasuk kok ini tidak kok terkesan disembunyikan pemenang lelangnya. Di menit-menit kita ini tutup tahun anggaran kok tidak terbuka soal pemenang lelang. Yang kedua, kita khawatir penerima ini tidak sesuai tidak melalui prosedur yang benar. Misalkan apakah sudah melengkapi proposal sesuai prosedur, kita ingin lihat itu. Termasuk kita tadi sudah memotret berita acara penyerahannya, kita ingin tahu itu. Ini yang kita masih belum bisa ketemu PPTK-nya, kita belum tahu persis karena PPTK-nya tidak ada di sini karena memang ini kantornya PU Bina Marga yang ditempati untuk barang-barang dari Dinas Pertanian. Saat akan dikonfirmasi, PLT Kepala Dinas PU Bina Marga ternyata sedang tidak berada di tempat. Dari Jember, Deka Aji, Jember 1 TV melaporkan. Usai melakukan orasi di gedung DPRD Jember, ratusan mahasiswa dari PC PMII bergeser ke Pemkab Jember untuk menyalurkan aspirasi mereka. Dalam tuntutannya, mahasiswa ingin Perda RT/RW direvisi untuk lebih berpihak kepada rakyat Jember ke depannya. Mereka menilai dalam Perda RT/RW saat ini masih belum berpihak kepada rakyat. Bahkan seluruh potensi yang ada baik pertanian dan perikanan masih belum tersentuh perkembangan yang berarti. Namun di sisi lain, perkembangan industri dan pengalihan lahan produktif menjadi ladang industri yang semakin marak. Seperti contoh di wilayah Jember Selatan, bisnis tambang kapur dan semen kini semakin menggeliat menggerus lahan produktif yang dulu biasa digunakan bertani oleh warga. Selain itu, mahasiswa juga melihat raperda yang diusulkan Bupati masih belum ada poin yang pro rakyat, sehingga perlu adanya revisi raperda yang nanti menjadi Perda RT/RW. Selain itu, mahasiswa juga menginginkan agar Pemkab Jember melibatkan masyarakat dalam program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Jember. Para mahasiswa juga menyayangkan setiap kali mahasiswa melakukan aksi di Pemkab Jember untuk menyampaikan aspirasi rakyat, tidak pernah ditemui oleh Bupati Faida. Dalam penyampaian pendapat, mahasiswa ditemui oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan M. Jamil. RT/RW yang menurut kajian kami bersama bahwa naskah tersebut sudah tidak pro rakyat. Banyak problematika yang berbenturan di dalamnya perihal pasal-pasalnya. Semisal contoh, daerah Puger itu adalah lahan produktif. Yang dimaksudkan dalam RT/RW tersebut adalah lahan produktif yang semestinya digunakan untuk kepentingan bersama, bukan justru malah dialih fungsikan untuk menjadi lahan pertambangan. Kami sudah muak sebenarnya kalau ngomongin di Bupati, di Pemkab ini. Berapa kali kita turun aksi dengan tuntutan yang sama, sebenarnya memperjuangkan aspirasi masyarakat miskin, pinggiran, semuanya sama. Kami tidak pernah ditemui, hanya Pak Jamil yang menemui, dan fakta integritas juga sering ditandatangani. Namun dalam bentuk pelaksanaannya tidak ada. Makanya ini aksi yang beberapa kali agar apa yang menjadi problematika di masyarakat segera ditindaklanjuti oleh eksekutif maupun legislatif. Aksi penyampaian aspirasi ini berjalan dengan aman dan lancar dengan pengawalan dari Kepolisian Resort Jember. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.
Proyek hiasan jembatan Semanggi Jember ini menghabiskan anggaran sebesar 4,4 miliar rupiah oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air. Menurut Ketua Komisi C DPRD Jember, David Handoko Seto, hal ini tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD karena dalam RPJMD tertulis untuk pembangunan jalan yang dicanangkan oleh Bupati Jember mencapai anggaran 5 miliar. David menilai seharusnya anggaran sebanyak itu bisa dialokasikan untuk kepentingan masyarakat yang lebih dibutuhkan seperti perbaikan sekolah, jalan berlubang, dan sektor pembangunan lainnya. Oleh sebab itu, Komisi C akan terus mempertanyakan pelaksanaan anggaran tersebut ke PU Bina Marga dan SDA untuk meminta kejelasan. Di situ kalau menurut informasi di papan yang papan nama proyek yang ditaruh di dekat situ itu bunyinya 4,4 miliar. Kami ingin dapat penjelasan dari PLT PU Bina Marga maupun sekretaris selaku PPK di situ, ingin tahu kok sebanyak itu apa saja sebenarnya dikerjakan. Padahal di RPJMD kalau tidak keliru untuk anggaran 3 jembatan yang dicanangkan oleh Bupati itu nilainya 5 miliar. Kok itu untuk Bina Marga segitu? Nah, yang terakhir satu jembatan 4 miliar lebih gitu loh. Ya bukan berarti kami sudut, tidak. Apa sih yang dipasang di situ 4 miliar, sementara di luar sana masih banyak yang membutuhkan, ada banyak sekolah yang perlu dapat perhatian, jalan-jalan yang masih berlubang. Kenapa untuk urusan jembatan yang menurut kami tidak begitu prioritas harus sebanyak itu? Gitu. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Di perumahan Dharma Alam, Kecamatan Kaliwates, Jember inilah Peter Risa sehari-hari tinggal sekaligus membuka usaha jasa perbaikan alat pendingin ruangan atau AC. Bersama seorang istri dan 2 anaknya, pria berusia 45 tahun ini merupakan pemeluk Nasrani yang taat. Namun meski berbeda keyakinan, Peter sangat aktif di kegiatan rukun kematian di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan karena keaktifannya, ia ditunjuk sebagai pengurus takmir masjid setempat. Bidang keahliannya pun tak disia-siakan demi pengabdian terhadap sesama umat beragama. Ia tak segan masuk ke dalam masjid untuk sekedar memeriksa kondisi AC ataupun kamera pengawas CCTV. Sekaligus memperbaikinya jika ada kendala yang tentu saja tanpa meminta imbalan biaya sepeser pun alias gratis. Jamaah Masjid Baitur Rahim ini kalau saya nilai dari Pak Peter ini ya, warga Dharma Alam sini sangat antusias, kontribusi kepada masjid ini ya begitu besar, khususnya untuk teknisi ya bagian AC, karena mungkin Pak Peter punya keahlian di bidang AC. Jadi kami sebagai warga di sini sangat berterima kasih, sangat Pak Peter ini toleransinya sangat tinggi, tidak memandang di sini tuh masjid, di situ tempat ibadah yang notabene bukan agamanya beliau gitu ya, yang dianut. Bahkan tak hanya di masjid tempat tinggalnya, Peter juga rajin berkeliling dari satu masjid ke masjid yang lain di wilayah Jember untuk menyervis alat pendingin ruangan secara cuma-cuma. Merasa selama ini kami memiliki kemampuan, tetapi tidak ada yang lebih kami berikan untuk ini semua kepada masjid, kepada tempat ibadah yang lain, untuk kami bisa membantu, memberikan bantuan apa yang bisa kami miliki selama ini, terutama dalam perbaikan AC. Sekarang tidak sedikit masjid, tempat ibadah, musola tempat ibadah yang memiliki AC. Kami pun tidak di sini saja, tetapi kami juga di luar sana juga mau memberi perbaikan fasilitas dari diri kami. Kami juga sudah banyak di Masjid Brigib, suatu contohnya kami juga sudah terlibat di sana dan itu sudah lama juga. Kalau untuk di masjid kami tidak menarik ongkos, tetapi kami apa yang bisa kami berikan itu kami berikan untuk kita saling menghargai, saling menghormati dengan terutama ini tempat ibadah seperti itu. Dukungan dari keluarga sangat positif karena kami dari keluarga kecil, kami dari keluarga yang bervariasi. Kami pun juga punya keluarga yang tidak Nasrani juga. Di situ membuat kami lebih bangga, di mana keluarga yang lain itu juga keluarga saya juga di situ.
sehingga kami merasakan ini semua keluarga untuk membangun kehidupan antar umat beragama yang baik. Tak ada niat lain, rasa ikhlas demi menjaga toleransi antar sesama pemeluk agama, satu-satunya motivasi Peter yang patut menjadi teladan bagi kita semua. Dari Jember, Prima Irfantari, Jember 1 TV melaporkan.